CBR 929 Sportback yang kita rubah total jadi aliran bergaya naked bike. Seperti apa motornya? Langsung aja kita review. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya baru selesai satu unit CBR 929 pesanan dari Mas Ferdi Kediri. Sebenarnya motor ini motor saya pribadi. Yang dulu alirannya, bukan dulu alirannya, memang motor ini keluar dari pabrikannya Honda CBR 92 RR ini sport bike, jadi full firing, tangkinya gede, bodinya gede, dan ya begitulah ya teman-teman, mungkin udah tau lah. Ntar kita kasih lihat lah bentuk awalnya seperti apa. Dan saya itu paling nggak suka dengan motor-motor sport bike. Udah stangnya nunduk, pendek banget, tampilannya kayak terlalu nungging banget gitu, jadi saya bawanya itu kurang nyaman. Akhirnya kita rubah bergaya aliran naked bike. Dari zaman saya pegang Yamaha R1, CBR, ada Bandit pernah, CB400, dan motor-motor lainnya selalu saya rubah dengan gaya naked bike. Dengan stang fat bar, lebar, bagian ketok depan cerondol, buntung atau double seat, itu nggak tahu ya kenapa suka banget. Dan saya pribadi itu sukanya emang di motor-motor naked seperti ini gitu. Chopper suka, tapi kalau ngomongin feel bawa saya lebih suka motor-motor naked seperti ini gitu. Dan lagi proses juga sih sebenarnya saya chopper bikin sendiri dan sport bike, scrambler untuk saya pakai pribadi. Tapi nggak tahu kenapa ntar begitu udah kelar biasanya langsung dibeli sama pelanggan-pelanggan kita gitu. Jadi susah banget untuk mertahanin motor yang saya pakai sendiri. Yang sampai saat ini yang masih saya pakai sendiri itu Vario 125 punya istri. Honda Revo jadul yang udah berantakan itu, sama Astra Grand itu yang nggak laku cuy. Gitu. Oke, langsung aja kita bahas di motor ini bagian mananya aja yang udah kita rubah total. Kita bahas di body setnya dulu. Untuk bagian bodinya, jadi yang tadinya sport bike dengan full firing ya, dari ujung depan sampai ujung belakang yang gede seperti itulah ya. Jadi kita rubah total, yang kita pertahankan dari body setnya ini cuman di bagian tangkinya aja cuy. Jadi tangkinya nggak kita rubah, kenapa? Karena tampilannya masih sesuai dengan keinginan atau konsep yang saya pengenin. Jadi dari lekuk-lekuknya semuanya itu masih enak dilihat. Dan kenapa harus diganti ketika memang mempertahankan tangki originalnya masih tampilannya terlihat keren. Dan sengaja kita bikin single seat, jadi memang pendek, kecil gitu, posisi ridingnya nyaman, sesuai di tinggi badan 165 sampai 175 itu masih nyaman banget. Jadi kalau beda tinggi 10 cm aja itu masih oke lah ya. Kalau teman-teman mungkin tinggi di bawah 165, 160, 155 dengan motor-motor sport gini sedikit ribet ketika di jalan macet, ketika mau kaki turun kedua kakinya dan sebagainya, itu kurang nyaman cuy gitu. Dan body set total dari ujung spakbor, air scoop, samping sampai di bagian ekor total semuanya udah kita bikin ulang ya. Jadi kayak subframe ini dari originalnya udah kita buang, kita lepas, kita bikinin ulang ala-ala tubular, dan sampai detailing seperti ini dengan finishing warna karbon. Untuk di bagian depannya dengan warna hitam doff, jadi motor ini nggak terlalu rame, nggak terlalu nano-nano gitulah, biar tampilannya makin garang. Dan untuk bagian framenya ini unik dari motor ini ya. Jadi motor segede ini, kapasitas 1000 cc,
frame itu cuma di atas doang, delta box gitu untuk menopang suspensi depan sampai di bagian belakang itu di sini. Nah, swing arm itu dia ikut di bagian mesin, cuy. Nih, swing armnya itu ikut di bagian mesin. Ada tambahan kayak bracket gitu untuk turun sampai ke bawah ini untuk posisi link sistemnya. Untuk bracket atau pegangan suspensinya yang bagian atas itu langsung ikut frame atas. Jadi ini frame ngikut di bracket mesin sampai ke depan sampai ke headnya. Nah, tapi nggak tahu ya, desain dari Honda yang pasti nggak asal-asalan. Beda banget dengan motor-motor yang delta box full atau ada selendangannya lah bahasa bengkelnya atau bahasa di daerah sini seperti itu. Ini beda banget. Jadi memang nggak tahu kenapa kelebihannya atau plus minusnya kita juga nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang paham soal motorsport bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Mungkin juga untuk memangkas berat ya dan sebagainya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk swing arm kita masih pakai bawaan dari originalnya, itu udah cakep. Velgnya pun juga dari bawaan suspensi depan. Jadi ketika teman-teman main motorsport itu sebenarnya biaya customnya sedikit lebih hemat daripada motor-motor yang bikin dari nol seperti KCB 400 dibikin naked atau dibikin model-model lain yang harus menggunakan velg tapak lebar, double disc, suspensi depan udah pakai upside down dan swing arm harus ganti dan sebagainya ya. Sampai di monoshock itu biayanya memang lumayan. Jadi kalau teman-teman tanya ya, CB 400 dijadiin model seperti ini yang pasti harganya di atas 100 juta. Tapi kalau kalian make motor-motor yang udah bawaannya upside down, velgnya udah cakep, swing armnya udah cakep, kalian malah bisa di harga under 100. Serius, seperti motor ini sold dengan harga 100 jutaan aja gitu. Jadi terbilang nggak mahal daripada CB 400 yang pernah kita bikin gitu. Itu di atas 100 dan tampilannya nggak beda jauh. Jadi upside down udah bawaannya, kaliper semua masih cakep dan barang-barang yang udah nggak bagus bawaan dari motor udah kita ganti seperti master rem udah kita ganti, kaliper semua kita beresin, depan belakang disc brake semuanya masih cakep, mulus dan mesinnya pun juga sangat amat sehat. Injeksi jadi minim perawatan, sekali macet ya harus bawa ke bengkel, tapi kekurangannya itu ya. Dan bagian depan kita pakai demaker cerondol dengan ukuran 7,5 inci. Simple aja, bracketnya nggak dianeh-anehin. Dengan speedometer kita pakai dari model-model KTM, simple, kecil, dan lampunya ini terang banget cuy. Tuh, lampunya terang banget, serius. Dan fokusnya juga bagus. Untuk bagian lampu belakang nih, karena bagian ekornya ini total udah kita bikin ya. Untuk lampu belakang sesipit ini otomatis kalian nggak bakal nemu dari produsen manapun. Mau nggak mau, lampu kota bagian belakang harus kita bikinin. Jadi semua harus disesuaikan dengan model, kita custom sesuai bentuk yang kita inginin. Untuk stangnya kita menggunakan model fat bar yang sedikit lebih pendek ya. Jadi fat bar itu macam-macam, ada yang agak tinggi, ada yang paling tinggi, dan ada yang paling pendek. Itu tergantung nyamannya teman-teman aja mau pakai stang yang sedikit agak tinggi, rendah, atau tengah-tengah aja gitu. Untuk jok yang pasti nyaman, posisinya tebel ya, ini kurang lebih 5 cm, di bagian tengahnya pun juga nyaman dipakainya. Jadi untuk keperluan jarak jauh aman. Spakbor belakang nggak ada, wah antar nyiprat. Iya dong, pasti nyiprat untuk motor-motor buntung seperti ini. Nggak buntung pun juga nyiprat, sama aja. Cuman udah kita tambah mud guard, jadi bracketnya langsung ikut di bagian spakbor ini cuy. Untuk lain-lainnya mesin standar, knalpot yang kita pakai dari motor ini cuman dari bagian headernya aja. Header depan ke belakang. Silencer kita bikin super pendek tapi suaranya masih enak ya, nggak terlalu begitu berisik. Keras pastilah 1000 cc ya kan, tapi suaranya masih sedap, nggak terlalu yang pecah banget gitu. Dan langsung aja coba kita hidupin ya. Bahkan sampai standar sampingnya pun ini masih berfungsi normal cuy. Suaranya itu kering banget kalau ciri khasnya Honda. Kalau Yamaha beda, Suzuki juga beda lagi. Kurang lebihnya seperti itu lah. Langsung aja kita
test ride. Oke, saya rasa reviewnya kali ini udah cukup ya, karena udah kita jelasin secara detail motor ini apa aja yang dirubah. Buat teman-teman yang mau direviewin motor atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih kritik dan saran untuk kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kita semua, dan selamat sore umat manusia. Oke, kita cobain CBR 929. Yang pasti sedap ya. Ini mewakili ekspresi diri pribadi cuy. Kalau teman-teman pada nanya Enggal pribadi itu lebih suka motor model gimana? Nih, motor naked bike itu terbaik ya. Posisinya nggak begitu nunduk, udah nyaman. Tarikannya langsung lari ya kan. Mau diajak main gimana aja dia oke. Pelan oke, ngebut oke, itu enak banget mah. Jarak dekat oke, jarak jauh apalagi ya kan, sedap lah. Seru banget. Cuman sayangnya motor pribadi ini sold out di Mas Ferdi Kediri. Ini motor yang kelima kalau nggak salah. Dan Otopet Ninja yang lagi teman-teman tunggu-tunggu tayang di YouTube itu lagi proses editing pesanan Mas Ferdi juga.